Terus bisa nggak kita percaya dengan laki-laki baik yang menurut kita baik itu 100%? Terakhir deh ini. Terakhir deh ini. Jika kita berandai-andai nih, Tik, gitu, kita berandai-andai gitu kan, maksudnya kan ada nggak sih kan penyesalan dalam hidup, atau bukan penyesalan ya, kayak pelajaran gitu ya. Di bagian mana sih kehidupanmu yang ingin kamu rubah? Yang mana ya? Ini andai-andai, ngayal-ngayal ya. aja. Bagian apanya, Tik? Percintaannya atau bagian mungkin karir lu gitu, atau apa pendidikan lu yang kemarin, apa seandainya ini ayo berandai-andai gitu kan, mana yang ingin kamu rubah gitu. Kalau menurut kamu itu kesalahan sebenarnya nggak ngambil itu gitu. Kayaknya gimana gue berpikir dulu deh, gitu aja sih. Kalau misalnya gue berpikirnya saat itu lebih dewasa, nggak mungkin pakai egois, nggak pakai kerasa gue, mungkin dalam memutuskan masalah keputusan hidup, ya mau itu kuliah, mau itu karir, pasangan, kayaknya nggak apa ya, lebih bijak kali ya gitu loh, karena gue jadi lebih tahu kalau misalnya gue ngambil langkah ini, misalnya langkah A misalnya, gue ada kebayang begitu loh, dengan cara berpikir gue ya, kebayang resikonya yang gue dapat akan seperti apa, kayak gitu kan, manfaat yang gue dapat akan seperti apa, kayaknya lebih ke situ sih, bukan yang gue pengen kuliah di mana kayak gitu, enggak sih, lebih ke yang gimana gue berpikirnya lebih. Seandainya saat itu cara berpikirku tidak seperti itu gitu ya. Iya, pola berpikir kita nggak kayak waktu itu kita ambil keputusan. Iya, gitu. Bener. Kayaknya akan berubah semua deh gitu loh. Berarti dari pola pikir itu ya. Pola pikir itu kayaknya ya. Kuncinya tuh kan gitu kan. Iya. Kalau kita jadi ikutan nyesel. Iya, aku jadi kayak bener ya. Iya kan, kalau misalnya kita lebih dewasa, mungkin kayak ya kita ngambil kuliah di mana gitu kan, terus memilihnya udah benar gitu. Memilihnya udah benar karena tahu nih tahapan-tahapannya ke depan seperti apa. Misalnya memilih teman juga kan, memilih lingkungan, iya kan, lingkungan itu pengaruh banget, pengaruh ke kita kayak gitu. Bener. Itu sih kayaknya lebih memilih ke situ. Iya, aku juga ngerasa sama sih kayak gitu. Coba saat itu aku berpikirnya dan tidak memutuskan untuk secara masa panjang gitu kan, apapun itu kan, keputusan itu loh yang ya emang makanya kita dikasih pembelajaran sampai sekarang ini buat kita jadi dewasa sih ya. Jadi kita bisa tidak perlu disesali kawan, ya udah gimana. Ya, mau kalau di depan pendaftaran, kalau belakang nyesel gitu, penyesalan gitu. Begitu ya, gimana? Setiap orang tuh gua rasa punya penyesalan dalam dirinya. Bohong kalau nggak ada penyesalan dalam diri lo gitu kan. Pasti ada penyesalan, pembelajaran yang aduh gitu loh, maksudnya yang kenapa nggak ini, kenapa nggak itu, dan akhirnya saat ini kamu merasakan apa ya yang harus kamu lalui gitu loh, kayak penyesalan yang kesalahan yang dulu kamu itu, dan sekarang kamu harus berkomitmen di dalam situ gitu loh. Jadi kayak nggak mungkin banget sih nggak ada. Bisa diperbaikin kan, maksudnya ya sedikit-sedikit dilurusin. Lebih ketelan aja mentah-mentah. Ya lu mau ngapain terus? Iya, jadi dihadapin aja ya. Gimana caranya bisa cari itu apa me time-nya, ya kan? Buat paling pengalihannya begitu. Ya, pengalihan bukan penyelesaian. Aja ya. Balik ke rumah lagi ya tetap aja itu yang dihadapin. Kayak gitu-gitu aja. Ini second last ya, bukan. Tambah lagi tadi kayaknya udah deh. Tadi kan tentang kehidupan, tentang anak, tentang prioritas ini itu, tentang penyesalan dan apa. Sekarang tentang apa ya? Tentang laki-laki gitu ya, maksudnya gini ya, menurut opini kamu, menurut opini kamu laki-laki baik itu seperti apa? Terus bisa nggak sih kita percaya sama gini, laki-laki baik itu kan menurut kamu seperti apa? Terus bisa nggak kita percaya dengan laki-laki baik yang menurut kita baik itu 100%? Laki-laki tuh bisa nggak sih dipercaya? Di zoom nih abis ini. Laki-laki bisa nggak dipercaya ya 100%? Laki-laki menurut opinimu laki-laki baik seperti apa? Itu dulu. Baik itu yang seperti apa ya? Apa dia baik
traktir kamu es kopi atau beliin kamu bunga atau dia masakin kamu gitu. Oh, Menurut itu kamu baik banget, seneng banget gue itu kayak kalau yang gitu, dimasakin, masakin terus terus kasih atau surprise apa bantuin gitu. kamu ke laundry, ngangkat-ngangkat gitu atau Enak gimana? banget ya. Baik itu kan versi orang Baiknya banyak. banyak Heeh, ya. makanya. Baik yang dia lebih ke ini sih, yaitu taking care kita kayak gimana. Berarti Terus treat nge-treat kita iya, terus memperlakukan. kayaknya bertanggung jawab ya. Ya, Lelaki perempuan baik sekarang ingin banget ya laki-laki tuh memang bisa bertanggung jawab secara full, fullness, fullness. full banget gitu loh. Iya bertanggung jawab kan otomatis ya, dia bertanggung jawab sama omongannya dia gitu kan. Banyak Dari hal situ kan aja dari kan. situ. Iya, kita Berarti udah kuncinya jelas tanggung jawab. tanggung jawab sih menurut gua ya. Iya, itu bisa dipegang omongannya. Janji-janjinya. Kayaknya kalau orang bertanggung jawab dia nggak akan jadi janji sih Kak, gitu. Janji Langsung tuh seret dia akan gitu. ambil langkah apa kan akan terlihat kan. Dia nggak perlu ngomong, dia nggak perlu nunjukin gue begini loh kayak gitu. Atau kadang benar. menjanjikan atau ngasih harapan kan ada begitu. Aku akan belah gunung itu untukmu gitu. Kayaknya bohong banget deh gitu. Jadi Aku akan mengarungi samudra gitu loh maksudnya. Kan itu janji-janji. itu kayaknya harus berhati-hati kalau yang kayak gitu. Kalau ada laki-laki yang ngomong gitu pasti dia lagi sebelumnya lagi baca-baca apa gitu ya. Filosofi dari mana dia baca gitu. Untuk menarik perhatian perempuan, mengarungi lautan. Jangan tertipu deh. Sebenarnya kayak nggak mungkin. Kayaknya emang Dari tanggung jawab ya, Gitu menurut ya. kamu ya. Menurut aku sih kayaknya Nah, dia udah tanggung yang jawab nih. Dia udah tanggung jawab menurut Tika, dia udah tanggung jawab. Nggak pegang janji-janjinya, omongan bisa dipegang. Menurut kamu udah tanggung. Apakah 100% bisa dipercaya? Dalam arti gini ya, maksudnya pasti ada bohongnya nggak sih? Pasti ada bohongnya. 100% itu bisa nggak sih kita percaya laki-laki yang menurut kayak kita? gue kayaknya nggak bisa 100% percaya gitu aja sih sama mau sama laki mau manusia sama orang. kan, Iya, ya manusia tetap kita harus manusia. tetap manusia. Iya, kita harus waspada nggak sih gitu loh. Tetap Ada aja. sisi itunya ya di gue ya untuk yang nggak bisa 100% gitu aja percaya sama orang gitu. Apalagi pasangan kita ya tiap namanya hari ada. balik lagi ke namanya manusia ya kita kan nggak tahu juga kalau misalnya kita 100% percaya kita nggak akan memikirkan kejadian-kejadian yang nggak terduga tuh yang kita nggak siap apalagi kan, pengalaman hidup kita kemarin gitu kan dari pengalaman kita yang sudah dilewatin itu jadi kita lebih ke hati-hati sih gitu loh nggak mau gitu aja misalnya menjalani hubungan kayaknya ya tetap harus hati-hati, tetap harus waspada. Curiga bukan nggak sih? Enggak ya? Tapi kalau menurut aku gini ya, kalau misalnya curiga itu pasti ada triggernya tuh. Kenapa kamu curiga? Berarti sebelumnya ada sesuatu yang membuat mungkin muncul. dari akunya dari gitu. Kamunya bisa jadi kayak gitu. Padahal dari kejadian mungkin yang lampau yang dialami bersama banyak gitu. Hal kayak gitu kan yang bikin jadi kayak aus ya. Jadi bikin krisis ya. Ya, kita punya isu itu jadi kayak sama siapapun kan jadi gue nggak percaya 100% sama lu kayak gitu. Padahal yang sebenarnya mungkin orang itu benar-benar tulus gitu kan. Jadi sebenarnya bukan karena orang itu kita juga bisa kita juga punya penyebab ini sendiri kita di belakang kan, untuk nggak percaya itu trauma kita. Bener sih, kalau gue sih lebih berhati-hati ya, jangan 100% percaya gitu aja. Mau itu laki mau perempuan ya, iya, benar, gitu benar. sih. Siapapun itu buat ngejaga sih. Kita nggak tahu namanya manusia berubah ke depannya kan, jadi jaga-jaga. Kalau misalnya kita disakitin, taruhlah. Kalau misalnya kita dibohongin, kita nggak terlalu sakit banget gitu loh, nggak terlalu kayak dikhianatin banget ya sih. Gitu kan. Berarti kayak memilih pasangan itu baik saja tidak cukup. Tanggung jawab pun itu juga hanya itu misalnya yang kamu itu juga tidak cukup juga gitu kan. Maksudnya balik lagi kayak apa ya, kepercayaan kan dibangun ya. Kepercayaan dibangun bersama, setiap momen dibangun bersama, kompromi itu juga dibangun bersama pasangan. Jadi kayak menurut aku dengan berjalannya waktu tuh kita akhirnya gini loh, kepercayaan itu yang tadinya 10% naik gitu, itu semua tuh kayak dibangun dulu gitu, nggak bisa langsung iya aku percaya padamu gitu, nggak bisa. Ya perlu waktu, proses. Jadi numbuh cinta itu proses, numbuh kepercayaan satu sama lain juga proses. Itu mau nikah mau bukan ya, maksudnya mau nikah mau hanya sekedar pacaran juga pasti akan numbuh gitu. Jadi kayak
bohong deh kalau ada orang yang dia percaya kok sama gue 100%, nggak mungkin ada. Nggak mungkin ya. Nah kita akan begitu juga sama Iya, dengan berjalannya waktu itu akan terbentuk juga ya. Jadi kayak semua itu aku nggak bisa percaya juga kalau ada orang yang bilang aku cinta padamu gitu, nggak mungkin. Benar nggak sih? Kenal misalnya gitu kan, apalagi baru Atau nggak kenal. baru beberapa bulan gitu misalnya. Orang lu belum kenal gue kayak apa kan? Berapa Kita tahun? belum kenal satu sama lain gitu. Jadi jangan, sebenarnya kuncinya jangan mudah percaya sih gitu, jangan mudah percaya karena semua itu kita yakini. Kalau aku meyakini semua butuh proses untuk membangun itu semua. Dan sebaiknya di awal ya emang bener-bener ya, jangan ada maksud tertentu, jangan ada niat yang tidak baik. Biasanya kalau di awal niatannya tidak baik akan berakhir aja gitu. Ngebangunnya malah susah karena Malah bangunnya udah nggak tulus gitu loh kayaknya di awal kan gitu. Yang ada ya udah selesai gitu aja sih menurut gue ya. Sedihnya banget kan. Ya kuncinya tuh semua tuh dibangun bersama sih. Jadi nggak ada tuh istilah yang instan dalam apalagi hubungan ya. Oh iya, Apalagi hubungan hanya Indomie yang instan. kok jadi ke situ. Oke deh kalau gitu nanti lain waktu kita ngobrol lagi, nanya-nanya lagi, gantian kali ya. Bisa nih, bisa dipakai lagi, gue nanya lagi ke lu. Oke, sampai jumpa di tuturan cerita selanjutnya. Kalau mau email, Terus komen, kasih ide topik. ide pertanyaan juga nggak apa-apa sih. Ya Ini boleh ya. aku mau tanya ini ke Mega atau ke Tika atau ke Hilda Oh gitu. iya, bisa kayak gitu. Tanya aja, Kasih nanti topik apa gitu, bahas apa dong topik ini. tanyain ini dong ke Hilda gitu. Nanti kita akan Jadi ya kita akan kita bahas deh. Kita Kita, bahas akan sama-sama. itu pertanyaannya kita akan pertanyakan dengan orang yang dituju. gitu. Ya wes, kemana kita Makanya mau emailnya kemana? email ke tuturancita@gmail.com dan selalu subscribe ya. Subscribe, Like, komen YouTube kita. Terima kasih, sampai jumpa. Bye.